Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube. Perkenalkan, saya Yoga Azul Hakim sebagai moderator dari kelompok 6 dengan NIM 20 30 10 70 19 dan teman saya Vivi Isnaingisha, NIM 20 30 10 70 18. Saya Yupita Putri dengan NIM 2030107020. Jadi kami di sini akan membahas tentang karya ilmiah. Selamat menyaksikan. Baiklah, teknik penulisan karangan ilmiah terbagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, tahap persiapan. Yang kedua, tahap pengumpulan informasi. Yang ketiga, tahap penulisan. Dan yang keempat, tahap evaluasi. Pada tahap pertama ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu pemilihan topik. Dalam memilih topik untuk karya ilmiah ini, kita harus memperhatikan kaidah kebenaran isi, metode kajian, serta cara penulisan yang bersifat keilmuan. Untuk memenuhi hal tersebut, kita dapat memilih topik yang jelas dan spesifik. Yang kedua yaitu mengidentifikasi pembaca. Sebelum memulai menulis sebuah karya ilmiah, kita harus menentukan terlebih dahulu siapa yang menjadi target pembaca karya ilmiah kita. Hal tersebut harus kita pertimbangkan agar karya ilmiah kita bisa tepat sasaran. Yang ketiga yaitu menentukan cakupan isi. Cakupan isi ini merupakan jenis atau jumlah informasi yang nantinya akan kita sajikan dalam karya ilmiah. Hal ini penting kita lakukan agar kita lebih mudah dalam mencari atau mengumpulkan bahan referensi serta mempermudah kita dalam mengelola data. Yang kedua, yaitu tahap pengumpulan informasi. Tahap ini terbagi menjadi 4 poin. Yang pertama, yaitu mencari bahan referensi. Untuk mencari bahan referensi ini, kita harus bisa menggunakan berbagai media cetak dan online, atau bisa juga dengan melakukan wawancara. Untuk media cetak seperti buku, kita bisa mencarinya di berbagai perpustakaan yang ada. Yang kedua, memeriksa bahan perpustakaan, yaitu mencek sekali lagi apakah konten yang ada dalam referensi tersebut sesuai dengan topik yang akan kita bahas. Seleksi juga tanggal terbit referensi tersebut, apakah teori yang ada masih layak digunakan sebagai acuan atau tidak. Yang ketiga yaitu membuat ringkasan. Setelah yakin dengan referensi yang kita pilih, kita buat ringkasan tentang masing-masing bahan tersebut. Ringkasan akan berguna untuk mempermudah kita dalam mengambil intisari dari bahan referensi tersebut. Yang keempat yaitu membuat kutipan. Membuat daftar kutipan dari referensi tersebut. Daftar kutipan harus sama persis dengan pernyataan yang ada pada sumber. Hal tersebut menunjukkan bahwa kutipan yang kita buat merupakan pandangan mendasar dari penulis aslinya. Tahap yang selanjutnya yaitu tahap penulisan. Tahap penulisan ini terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama, penulisan draft. Setelah memilih topik dan mengumpulkan referensi, kita bisa langsung mulai menulis draft. Tulislah ide-ide yang kita miliki secara random dulu. Istilahnya ini adalah tulisan kasar. Tulis saja apa yang sekiranya yang ingin kita bahas pada topik yang kita pilih ini. Yang kedua, melakukan revisi. Lakukan perbaikan pada ide-ide yang telah kita tulis, pilih mana yang sekiranya cocok dan hapus yang tidak digunakan. Pada bagian ini, kita juga menata hasil agar terstruktur dan sistematis. Kita juga bisa meminta masukan dari teman-teman kita tentang bagaimana yang
bagian mana yang harus ditambah dan yang harus dihilangkan. Yang ketiga yaitu melakukan penyuntingan. Di bagian ini, perbaikilah tulisan kita dari segi tata bahasa dan lainnya. Cek apakah ada kesalahan ejaan atau penulisan. Cek juga apakah ada kalimat-kalimat yang tidak logis atau kurang tepat. Perhatikan juga struktur karya ilmiah kita tersebut. Cek semua kelengkapannya mulai dari halaman judul sampai halaman penutup. Yang terakhir yaitu tahap evaluasi. Tahap ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, cek ulang apakah isi dari karya ilmiah yang kita buat sudah sesuai dengan topik yang kita pilih. Apakah konten di dalam karya ilmiah kita tersebut sudah sesuai dengan tujuan awal. Selanjutnya, cek apakah kita telah memberikan data-data atau fakta pendukung yang cukup di dalam pembahasannya. Yang ketiga, cek sekali lagi tentang format penulisan karya ilmiah kita tersebut. Yang keempat, apakah susunannya sudah sesuai. Yang kelima, apakah penulisannya sudah benar. Yang keenam, jika kita merasa karya ilmiah kita tersebut sudah benar, maka kita sudah bisa mempublikasikan karya ilmiah kita tersebut. Oke, sekarang saya akan membahas tentang kutipan langsung dan tidak langsung. Sebelum itu, kita ketahui dulu apa itu pengertian kutipan. Nah, kutipan adalah suatu pinjaman kalimat atau pendapat dari para pengarang, para ahli, para pakar, atau seseorang yang sangat terkenal dan berpengaruh terhadap materi yang akan dibahas, baik yang terdapat di dalam buku, koran, surat kabar, majalah, dan media lainnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin pertama, yaitu kutipan langsung. Pengertian kutipan langsung ini yaitu, kutipan langsung adalah mengutip kalimat tanpa mengubah dari sumber aslinya. Jadi di sini yaitu sesuai atau persis dengan aslinya. Kutipan langsung ini tidak mengalami suatu perubahan kalimat sama sekali terhadap teks yang akan dikutip. Jenis-jenis kutipan langsung. Jenis-jenisnya ada dua. Yang pertama itu A. Kutipan langsung panjang atau block quote. Beberapa syaratnya. Yang pertama, apa style atau American Psychological Association, artinya panjang kalimat atau dikutip melebihi 40 kata. Yang kedua itu MLA, style atau Modern Language Association, artinya panjang kalimat yang diikuti melebihi 4 baris. Yang ketiga, jika penulis mengutip sumber bacaan sampai 4 baris atau lebih, maka teks yang dikutip diketik pada baris atau alinea selanjutnya. Terkait syarat yang tadi, maka ciri-ciri kutipan langsung panjang yaitu teks menggunakan spasi atau jarak antar baris lebih dipisahkan dari teks. Selanjutnya dikasih jarak rapat antara baris pada kutipan dan dapat diapit tanpa kutip tetapi boleh juga tidak diapit tanpa kutip. B. Kutipan langsung pendek. Kutipan langsung pendek ini yaitu mengutip sumber bacaan sejumlah tidak lebih dari 4 baris. Kata yang dimasukkan dikutip menjadi bagian atau kelanjutan tubuh tulisan tetapi bukan paragraf baru diikuti dengan tanda koma 2 di bagian atas. Sumber kutipan diketik dekat dengan kalimat kutipan tersebut. Ciri-ciri kutipan langsung pendek yaitu terkendali langsung dengan teks, jarak antar baris sama dengan teks, diapit dengan tanda 2 koma atau kutip. Yang terakhir, kutipan tidak melebihi 4 baris. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini artinya kutipan dengan mengutip kalimat kembali dengan cara mengubah atau meringkas kalimat dari sumber aslinya, tetapi tidak menghilangkan makna murni dari sumbernya. Jadi, kutipan tidak langsung ini Astagfirullah. Jadi,
Kutipan tidak langsung ini mengalami suatu perubahan yang jelas pada kalimat teks yang dikutip. Ide, pikiran, atau pendapat yang dikutip tidak mengalami perubahan, dijabarkan sesuai pemahaman penulis terhadap teori atau kalimat yang ingin dikutip. Tidak ada nomor kutipan tanpa tanda petik 2 di akhir kalimat. Untuk ciri-ciri kutipan tidak langsung, di dalam kutipan itu mempunyai ciri-ciri berdasarkan masing-masing jenis. Dari kutipan langsung dan tidak langsung ini bertujuan untuk landasan teori tulisan yang dibuat untuk mendukung argumen dari si pendapat atau analisis penulis, untuk penjelasan, dan untuk penguat pendapat yang akan dikemukakan oleh si pembuat. Nah, setelah saya menjelaskan apa itu kutipan langsung dan tidak langsung, sekarang saya akan memberikan contoh masing-masingnya. Yang pertama itu contoh untuk kutipan langsung.